kembali lagi di video ini. Perkenalkan, nama saya Lia Permatasari HS. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi teks prosedur. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah sudah tahu belum apa itu teks prosedur? Kalau belum, yuk kita simak video ini. Oke, jadi definisi dari teks prosedur yaitu suatu teks yang berisi tentang langkah-langkah, aktivitas, atau kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu. Dan juga, teks prosedur itu bisa dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Nah, dari penjelasan di atas, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu teks prosedur? Kalau sudah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang tujuan dari teks prosedur. Di sini apakah teman-teman sudah tahu apa sih tujuan dari teks prosedur? Kalau belum, yuk kita simak. Jadi, tujuan dari teks prosedur itu adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu. Jadi, sudah terbayangkan apa tujuan dari teks prosedur? Di sini kalian sudah mengetahui apa itu tujuan dari teks prosedur. Nah, kalau sudah paham, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Oke teman-teman, gimana? Tadi kan sudah mendengar materi dari tujuan teks prosedur. Gimana? Masih semangat nggak mendengarkan penjelasan dari saya? Kalau masih semangat, kita harus menjelaskan apa sih struktur dari teks prosedur tersebut. Jadi, struktur dari teks prosedur yaitu ada 4. Yang pertama itu tujuan, yang kedua itu adalah material, yang ketiga itu langkah-langkah, yang keempat itu penegasan ulang atau kesimpulan. Jadi yang pertama itu tadi ada tujuan. Apa sih tujuan? Jadi tujuan itu menjelaskan tujuan utama dari pembuatan teks tersebut. Yang kedua itu ada material. Material apa sih? Material itu biasanya hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dalam melaksanakan atau pembuatan teks prosedur tersebut. Biasanya dari alat-alat atau bahan-bahan yang perlu disiapkan. Yang ketiga itu langkah-langkah. Pada tahap ini, pada struktur ini, itu menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal atau sesuai dengan tujuan teks prosedur. Jadi langkah-langkah yang dibuat itu secara berurutan, susunannya harus logis dan mudah dipahami. Yang keempat itu adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Jadi pada tahap ini itu menjelaskan simpulan dari isi teks prosedur yang kita buat dan biasanya bersifat opsional. Jadi bisa digunakan atau dibuat dan juga bisa tidak dibuat. Itu sesuai dengan yang membuat teks prosedur. Jadi itu saja 4 struktur dari teks prosedur. Gimana teman-teman? Apakah sudah tahu apa saja struktur teks prosedur? Kalau sudah tahu, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang struktur dari teks prosedur. Dan kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu membahas tentang ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri dari teks prosedur itu ada 7. Yang pertama itu menggunakan kata kerja perintah. Yang kedua itu terdapat panduan yang harus benar-benar dilakukan. Yang ketiga itu menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat itu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima itu adalah terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam itu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh itu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, itu adalah 7 dari ciri-ciri teks prosedur. Oke, sekarang teman-teman sudah mengetahui kan ketujuh dari ciri teks prosedur. Nah, kalau sudah tahu, kita akan selanjutnya membahas tentang materi selanjutnya.
Nah, tadi kan sudah membahas tentang ciri-ciri teks prosedur. Selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis teks prosedur. Jadi jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama teks sederhana, yang kedua adalah teks prosedur kompleks, yang ketiga itu adalah teks prosedur protokol. Jadi apa sih teks prosedur sederhana? Jadi teks prosedur sederhana itu hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya seperti cara menghidupkan komputer, cara mematikan komputer, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini terdiri banyak langkah dan panjang tiap di tahapannya. Contohnya itu cara membayar tilang oleh polisi atau sejenisnya. Yang ketiga itu adalah teks prosedur protokol, yaitu teks yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik tetapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya apa sih? Contohnya seperti cara memasak mie instan. Nah, jadi gimana teman-teman, sudah tahu kan jenis-jenis dari teks prosedur? Itulah 3 jenis dari teks prosedur. Gimana, paham kan? Kalau paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, gimana? Masih semangat nggak mendengarkan penjelasan dari saya? Kalau masih, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau tadi kita membahas tentang jenis-jenis teks prosedur, di sini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Ada apa aja sih dari kaidah teks prosedur? Jadi kaidah teks prosedur itu yang pertama ada kalimat, yang kedua itu ada konjungsi, yang ketiga itu ada numeralia, yang keempat itu ada pronomina, yang kelima itu ada verba. Nah, untuk kalimat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kalimat imperatif. Apa sih kalimat imperatif? Jadi kalimat imperatif itu mengandung perintah. Pada jenis kalimat ini, tanda seru itu digunakan sebagai mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Yang kedua itu adalah deklaratif. Deklaratif ini sebagai kalimat yang memberikan informasi. Nah, pada kalimat ini tanda titik itu digunakan sebagai untuk mengakhiri kalimat. Yang ketiga itu adalah kalimat interrogatif. Jadi kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberikan pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif ini diberikan tanda tanya. Nah, yang kedua itu ada konjungsi. Konjungsi itu atau bisa sering kita sebut sebagai kata hubung. Nah, ini memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama konjungsi persyaratan. Nah, ini contohnya seperti kata jika, bila, andai, kalau, asalkan. Nah, untuk yang kedua itu adalah konjungsi temporal, yaitu contohnya seperti kata lalu, kemudian, selanjutnya, atau setelahnya. Jadi konjungsi temporal ini adalah kata hubung yang menandai untuk urutan waktu. Nah, gimana? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau tadi sudah kalimat, yang kedua itu konjungsi, berarti yang selanjutnya yaitu adalah numeralia dan promina serta verba. Gimana? Masih semangat? Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu numeralia. Jadi numeralia dalam teks prosedur itu merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan kata konjungsi. Jadi numeralia itu merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengungkapkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misal pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Yang keempat itu adalah pronomina atau sebagai kata ganti. Jadi pronomina itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah pronomina petunjuk. Jadi pronomina petunjuk itu adalah kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya itu, ini, atau tersebut. Nah, yang kedua itu adalah pronomina persona. Jadi kata ganti untuk orang tunggal. Contohnya Anda, saya, kamu. Sedangkan untuk orang yang jamak itu contohnya kita atau kalian.
Nah, yang kelima itu adalah verba atau kata kerja. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu verba material dan verba tingkah laku. Untuk verba material itu adalah kata kerja yang mengacu pada perbuatan secara fisik. Contohnya menghapus, mengiris, memaku, memotong, dan lain-lain. Nah, untuk verba tingkah laku itu adalah kata kerja ditunjukkan sebagai ungkapan. Jadi contohnya seperti menyukai, berputar, menyetujui, dan lain-lain. Nah, itulah kelima dari kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas contoh dari teks prosedur. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas materi selanjutnya yaitu contoh dari teks prosedur. Di sini saya sudah menyiapkan video contoh dari teks prosedur. Nah, teman-teman simak ya videonya. Buat teh manis. Untuk alat ada teko atau panci, gelas, dan sendok. Untuk bahan gula, teh, dan air. Cara membuatnya, yang pertama, masukkan air secukupnya ke dalam teko atau panci. Yang kedua, panaskan air di atas kompor setelah mendidih. Yang ketiga, sambil menunggu air mendidih, siapkan gula secukupnya dan 1 saset teh ke dalam gelas. Yang keempat, setelah air mendidih, masukkan air ke dalam gelas yang berisikan gula dan teh tersebut. Yang kelima, setelah itu aduk hingga merata. Dan keenam, lalu teh siap dihidangkan. Di sini ada contoh video teks prosedur. Siapkan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada teh, gula, dan air. Lalu alat-alat yang digunakan panci, gelas, dan sendok. Setelah itu masukkan air secukupnya ke dalam teko atau panci. Panaskan air di atas kompor sampai mendidih. Sambil menunggu air mendidih, siapkan gula secukupnya dan 1 saset teh ke dalam gelas. Setelah air mendidih, masukkan air ke dalam gelas yang berisikan gula dan teh tersebut. Setelah itu, aduk hingga merata. Lalu, teh siap untuk dihidangkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai teks prosedur. Tadi saya sudah menjelaskan definisi, tujuan, struktur, kaidah kebahasaan, jenis-jenis teks prosedur, dan contoh dari teks prosedur. Nah, semoga kalian yang menonton paham mengenai teks prosedur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teks prosedur. Kita jumpa lagi setelah video selanjutnya, yaitu materi-materi selanjutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.